Selamat datang di Mana Recaps. Akan ada spoiler, jadi harap berhati-hati. Terima kasih banyak kepada para subscriber. Cerita dimulai dengan penjelasan tentang apa itu peringkat di dunia ini. Peringkat menentukan posisi seseorang dan apa yang membangkitkan hasrat mereka. Segala hal seperti kekuatan, kecerdasan, koneksi, bahkan pekerjaan mereka, semuanya memiliki peringkat tersendiri. Dan di dunia ini, perjalanan seorang anak laki-laki akan segera dimulai. Cerita dimulai di Desa Tuli, saat seorang anak sedang membelah kayu. Kita diperkenalkan pada Lo, seorang anak berusia 16 tahun. Seorang pria mendekatinya dan menyuruhnya mengasah pisaunya. Tapi pria itu tiba-tiba ditendang jatuh oleh seseorang yang terlihat seperti iblis. Ia menyuruh pria itu berhenti menyuruh-nyuruh Lo dalam melakukan sesuatu. Kita pun diperkenalkan pada Yuna, yang juga berusia 16 tahun. Pria itu mengatakan kalau Lo sering melamun dan terlihat tidak sibuk. Tapi Yuna bilang Lo memang seperti itu sejak lahir. Dia lalu mengguncang tubuh Lo dan mengatakan, kalau dia selalu menuruti semua perintah orang, mereka hanya menganggapnya alat. Lo bilang dia tidak masalah dengan itu. Tapi Yuna mengatakan itu tidak baik. Dia tahu Lo itu baik hati, tapi ini sudah keterlaluan. Dia lalu mendapat ide bagus dan mengajak Lo pergi keluar desa. Dia bilang, ada jalan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Tiba-tiba, seorang nenek tua, atau mungkin kakek enggak jelas, mendekati mereka. Dia bilang mereka tidak boleh keluar dan bertanya apakah mereka lupa aturan desa. Mereka tidak boleh meninggalkan desa. Yuna bertanya kenapa, tapi nenek itu bilang dia tidak mau bernegosiasi, lalu menyuruh beberapa pria mengurung Yuna sebentar. Yuna bertanya kenapa semuanya selalu seperti ini. Lalu seorang pria tua mengajak Lo mengambil air bersama. Dia bilang hanya Lo dan Yuna yang seusia di desa ini, tapi kepribadian mereka sangat berbeda. Kadang Lo juga harus istirahat, karena pasti ada hal yang ingin dia lakukan juga. Tapi Lo bilang dia lebih suka membantu orang. Semua orang telah menerimanya seperti keluarga, menjaga agar dia tidak kesepian. Maka dia ingin membalas kebaikan itu. Dia bilang dia menyukai desa ini dan semua orang di dalamnya. Pria itu menangis dan bertanya, apakah Lo mau tinggal bersamanya mulai hari ini? Tapi Lo menolak karena masih tinggal di rumah orang tuanya. Yang penting baginya adalah orang-orang desa, bukan dunia luar. Ternyata Yuna benar-benar dikurung, dan makhluk itu memang nenek desa. Dia menyebut Yuna anak nakal, dan berharap Yuna bisa seperti Lo. Yuna bertanya, kenapa mereka dilarang keras keluar desa? Nenek bilang mereka kadang memanggil pedagang dari luar. Yuna merasa bukan itu masalahnya. Dunia luar begitu luas. Kenapa dia harus terus hidup terkurung? Nenek bilang itu karena mereka adalah makhluk yang dibenci seseorang. Yuna bertanya oleh siapa? Tapi neneknya bilang dia belum perlu tahu. Waktu akan menjawab. Saat Lo sedang mengambil air, tiba-tiba kepalanya dilempar batu dari belakang. Ternyata itu Yuna yang menyuruhnya diam dan mendekat. Lo bertanya apakah dia kabur lagi? Yuna bilang dia sudah sering tertangkap, jadi kabur itu gampang sekarang. Lo bilang itu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi Yuna menyuruhnya ikut, karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Lo memperingatkan kalau mereka keluar, mereka bisa dimarahi. Tapi Yuna bilang tidak apa-apa sebentar saja, karena ada pemandangan yang ingin dia tunjukkan. Lo tidak bisa menolak. Saat mereka berjalan melewati hutan, Yuna terlihat sangat senang dan menunjuk ke depan. Mereka akhirnya sampai. Lo melihat ke depan, dan matanya bersinar terang. Mereka melihat lanskap luas terbentang di depan mereka. Yuna bilang inilah dunia luar, dan memang sangat besar. Lo tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya dan tersenyum lebar. Dia bilang ini luar biasa. Yuna tersenyum dan bertanya, apakah dia tahu tentang aturan dunia luar? Lo mengatakan tidak tahu. Yuna menjelaskan bahwa menurut buku yang dia dapat dari pedagang, ada sistem yang disebut ranking. Hampir semua hal di dunia ini punya peringkat. Pekerjaan, makanan, senjata, kekuatan, bahkan teknik. Jelking pun ada. Jangan tanya apa itu jelking. Lo bilang dunia luar memang menarik. Yuna setuju dan bilang dia ingin jadi petualang peringkat tinggi. Dia akan menjelajahi banyak tempat, bersaing dengan orang-orang dari seluruh dunia, dan jadi seseorang yang dihormati semua orang. Lo menatapnya dan bilang ada aturan mereka tidak boleh keluar desa. Tapi Yuna bilang, dia tidak peduli karena dia sudah memutuskan akan pergi. Dia bertanya, apakah lo ingat ketika mereka masih kecil dan dia diserang burung? Lo menyelamatkannya. Lo bertanya, itu pernah terjadi? Yuna bilang, itu memang terjadi. Dan ada sesuatu yang hijau keluar dari tubuh Lo. Dia menirukan suara aneh saat itu. Sejak saat itu, dia tahu Lo memang sering melamun. Tapi kalau serius dia lebih kuat dari siapapun. Dia yakin Lo akan bersinar kalau pergi ke dunia luar. Jadi mereka harus berpetualang bersama. Lo mulai berpikir, mungkin itu akan menyenangkan. Tapi dia bilang terima kasih dan tetap tidak ingin meninggalkan desa. Yuna mulai memukul kepalanya. Bilang Lo keras kepala dan bahwa dia akan pergi sendiri. Lo bisa tetap tinggal di desa seumur hidupnya. Lo hanya menyuruh Yuna hati-hati di perjalanan pulang. Dia memang tak pernah berpikir untuk meninggalkan desa. Tapi soal ranking itu cukup menarik baginya. Dia duduk menatap matahari sampai senja datang. Setelah selesai melamun, dia berkata sudah waktunya kembali. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Sesuatu muncul di langit dari balik awan. Sebuah pulau melayang mendekat ke arah mereka. Pulau itu mulai mengumpulkan energi. Cahaya biru terang mengelilinginya. Dia menatap ke atas dan terkejut. Tiba-tiba, sebuah sinar besar
besar ditembakkan lurus ke desa. Dia menahan diri dari gelombang kejut. Lo menjadi bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat menatap ke langit lagi, kapal induk itu sudah hilang. Jantungnya terasa berat. Dia berlari sambil berkata, tidak apa-apa, semuanya pasti baik-baik saja. Dia meyakinkan dirinya kalau desa dan para penduduknya pasti selamat. Tapi saat tiba di sana, yang dia temukan hanya sebuah kawah besar. Kecemasannya memuncak. Dia meluncur turun ke dalam kawah sambil berteriak, memanggil siapa saja. Dia memanggil Yuna, neneknya, berharap ada satu suara yang menjawab. Kenangan tentang Yuna kecil muncul di pikirannya. Dia pernah berkata akan selalu ada di sisinya. Dia teringat bagaimana seluruh desa menerimanya setelah orang tuanya meninggal. Mereka semua adalah keluarga. Air matanya mulai mengalir. Dia jatuh ke tanah sambil menangis dan berteriak, "Kenapa?" Suara seorang pria terdengar, berkata bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan, dan dia terlambat lagi hari ini. Lo melihat pria itu berdiri di tepi kawah. Mata mereka saling bertemu. Pria itu segera turun, bertanya apakah Lo adalah penyintas dari desa Tuli. Lo menjawab iya. Pria itu berkata pasti berat baginya, tapi pulau itu sudah pergi. Lo bertanya apakah dia tahu apa itu, dan yang lebih penting, apa yang terjadi pada keluarganya. Air matanya terus mengalir. Pria itu menggertakkan giginya, lalu menyuruh Lo menyerah dan memberinya sebuah catatan, menyuruhnya pergi ke tempat yang tertulis di sana, agar bisa hidup dengan aman. Lo berteriak memintanya untuk menjawab, tapi pria itu menyuruhnya sadar diri. Dia berkata, seluruh desa sudah lenyap, dan dunia ini bukan tempat bagi bocah sepertinya untuk ikut campur. Dia mendorong Lo sambil menyuruhnya melupakan semuanya, karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia menambahkan, jangan mencoba mencari tahu lebih jauh. Tapi Lo menolak. Kita mengetahui bahwa orang tuanya meninggal karena longsor saat dia masih kecil. Ia hidup tanpa semangat dan tanpa siapapun untuk merawatnya. Seluruh desa memutuskan untuk merawatnya. Yuna selalu berada di sisinya sejak kecil. Mereka semua adalah orang baik yang tak bisa membiarkan orang lain menderita. Mereka adalah keluarganya. Suara Yuna terngiang. Dia tahu Lo sering melamun, tapi saat dia serius, dia lebih kuat dari siapapun. Aura hijau yang kuat mulai keluar dari tubuh Lo. Pria itu terkejut. Lo berteriak, bagaimana dia bisa melupakan semua ini? Dia bersumpah akan pergi ke pulau itu dan membawa semua orang kembali. Pria itu terkejut melihat kekuatan prana Lo. Ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi. Kita belajar bahwa prana adalah energi mental makhluk hidup. Semua orang bisa memilikinya, tapi hanya sedikit yang menyadari dan mampu menggunakannya. Biasanya prana tidak terlihat, tapi prana kuat bisa tampak jelas. Beberapa ras memiliki jenis prana khusus, termasuk para penduduk desa. Pria itu berkata, Lo adalah penyintas dari Babel, dan sepertinya dia akan mengungkap lebih lanjut nanti. Awalnya, ia ingin melindungi Lo, tapi kini terlihat Lo akan memilih jalannya sendiri. Sebuah pedang terbang dan menancap di depan kaki Lo. Pria itu berkata, jika Lo ingin ke pulau itu, genggamlah pedang itu. Jika dia menunjukkan potensinya, maka dia akan dilatih. Lo menarik pedangnya dengan tekad. Pria itu melepaskan prana miliknya. Mereka berdiri saling berhadapan. Lo mendekat dan mengayunkan pedangnya. Pria itu berkata, seperti yang diduga, dia masih pemula, tapi tekanannya luar biasa. Jumlah prananya bahkan melampaui milikku. Dari benturan pedang saja, pria itu sudah bisa tahu. Anak ini bukan orang biasa. Pedangnya mulai retak. Dia berkata, anak ini sungguhan. Aura Lo memancar dari kawah, sebesar sinar yang menghancurkan desanya. Beberapa saat kemudian, pria itu menjelaskan bahwa pulau itu disebut Pulau Para Dewa. Biasanya mengambang di atas laut luas, tapi kadang muncul di tempat acak, menghancurkan apapun. Dia bekerja untuk mencegahnya, tapi kali ini gagal lagi. Menurut teori, orang yang terselimuti cahaya akan dibawa ke pulau itu. Lo bertanya, apa yang akan terjadi jika dia menyentuh cahaya itu? Pria itu menjawab, masih teori, tak ada yang tahu. Kalau Lo ingin pergi, maka satu-satunya cara adalah menjadi petualang peringkat 10 besar. Lo pernah dengar soal petualang, tapi belum tahu soal peringkatnya. Pria itu menjelaskan, petualang adalah orang-orang profesional yang menjelajahi wilayah tak dikenal. Dari semua ranking, petualang memiliki jumlah anggota terbanyak. Peringkat atas mereka adalah monster. Masuk 10 besar adalah syarat untuk mencapai Pulau Para Dewa. Lo mengepalkan tinjunya dengan tekad. Pria itu berkata, sejak pertama kali muncul, Pulau Para Dewa selalu berada di peringkat 1 dalam kategori paling berbahaya. Hampir tak ada petualang yang kembali dari sana. Dia bertanya pada Lo, apakah dia tetap ingin pergi? Tanpa ragu, Lo menjawab, iya. Matanya bersinar penuh keyakinan. Pria itu berkata akan melatihnya selama 1 tahun. Tapi satu-satunya yang bisa dia ajarkan hanyalah ilmu pedang. Setelah itu, Lo harus naik peringkat petualang sendiri. Dia memperkenalkan diri. Namanya Adel. Peringkat 1 dalam daftar ksatria. Ksatria terkuat umat manusia. Dia bertanya nama Lo. Lo menjawab dan mereka berjabat tangan. Adel memperingatkannya, dia tidak akan menahan diri. Lo adalah orang pertama yang bisa menjatuhkannya hanya dengan 1 serangan karena kekuatan prana yang luar biasa. Setelah itu, dimulailah 1 tahun yang mengerikan bagi Lo. Tangannya melepuh, otot-ototnya robek, tulangnya retak. Setiap hari adalah neraka. Tubuhnya terus-menerus berdarah. Tapi selama pelatihan itu, Adel tidak pernah sekalipun menyebutkan soal Pulau Para Dewa, seolah menyuruhnya untuk berhenti mencari tahu. Tapi Lo tetap yakin, penduduk desa masih hidup. Itu satu-satunya yang bisa dia percaya saat ini. Namun, pertanyaannya tak berhenti. Kenapa desa menghilang? Apa sebenarnya pulau itu? Untuk menemukan jawabannya, dia harus naik peringkat petualang sampai masuk 10 besar.
Akhirnya, setahun pun berlalu. Lo berdiri melihat pemandangan yang dulu dia lihat bersama Yuna. Adele bertanya apakah dia siap. Lo menjawab dia sudah siap sejak lama. Dia menutup mata, mengingat mimpi Yuna untuk berpetualang bersama. Kini setelah Yuna menghilang, dia akan memulai perjalanan ini sendirian dan menjaga mimpi Yuna. Adele berkata waktunya berangkat. Lo setuju? Kini usianya 17 tahun. Adele berkomentar bahwa Lo sedikit lebih tinggi sekarang. Lo menjawab bahwa itu karena masa pertumbuhannya. Dia adalah murid dari ksatria terkuat umat manusia. Kini, petualangannya menuju Pulau Para Dewa benar-benar dimulai. Kita diperkenalkan dengan Kerajaan Balter. Desa Tuli terletak di bagian barat Laut Benua. Kita dibawa ke ibu kota kerajaan bernama Traista, tepatnya ke kantor Biro Pengakuan. Di sana seorang gadis terlihat tertidur di atas meja. Seseorang terus memanggilnya agar bangun. Gadis itu tiba-tiba bangun dan menjerit. Dia benar-benar ketiduran. Saat berjalan menyusuri lorong, dia berbicara dengan seorang wanita lain. Wanita itu bertanya apakah dia semalaman menatap data peringkat lagi. Dia membela diri. Memangnya kenapa? Itu bagian dari pekerjaannya. Temannya berkata bahwa karena dia dari Biro Pengakuan, dia harus menjaga kondisi tubuhnya lebih baik. Biro Pengakuan adalah profesi yang dikirim ke berbagai wilayah di dunia untuk menilai kemampuan para ranker dan memperbarui peringkat mereka. Pekerjaan ini membutuhkan pengetahuan mendalam dan penilaian yang sangat cermat. Untuk mendapat posisi sebagai penilai, seseorang harus melalui berbagai ujian yang berat. Ini adalah peran yang hanya bisa diambil oleh mereka yang benar-benar terpilih. Profesi ini dianggap sebagai salah satu yang paling sulit di dunia. Tapi si gadis berkata, meskipun dia dari biro, dia hanyalah pegawai tingkat rendah. Kalau dia ingin melakukan sesuatu yang besar, dia harus bekerja keras dan naik jabatan. Temannya bertanya, memangnya dia ingin melakukan apa? Dia menjawab, banyak hal. Saat mereka terus berjalan, gadis itu berkata bahwa untuk bisa naik jabatan, dia harus menjadi agen eksklusif dari seorang ranker hebat. Temannya setuju, tapi mengatakan bahwa tidak banyak ranker yang menarik perhatiannya. Dia menjawab, itu bukan karena pilih-pilih, tapi karena para ranker zaman sekarang setengah matang. Dulu, persaingan untuk ranking sangat sengit, tapi sekarang, peringkat atas di setiap kategori sudah tetap dan tidak berubah. Keberadaan Biro Pengakuan jadi tidak berarti, padahal nilai dari peringkat ada karena bisa terus diperbarui. Temannya menyebutnya maniak peringkat dan dia sendiri mengakuinya. Dia berharap akan muncul seseorang yang bisa mengguncang sistem peringkat sepenuhnya, seorang Rising Star. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Wanita itu berkata, mungkin Rising Star itu ada di ruangan ini. Ini adalah pendaftaran ketiga untuk peringkat petualang. Dia bertanya, apakah biasanya seramai ini? Temannya menjawab bahwa biasanya lebih sepi. Mungkin karena hutan Ozaban baru saja dimasukkan ke dalam daftar zona berbahaya. Peringkat zona berbahaya, wanita itu berkata bahwa ada banyak peserta ujian yang menjanjikan. Contohnya, peringkat 753 di kategori tentara bayaran, Al Darkus. Ia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Red Wolf, sebuah kelompok pemula yang dianggap luar biasa, bahkan menurut standar nasional. Ada juga pemanah dengan peringkat ke-42 bernama Eddie Markman. Keluarga Markman terkenal sebagai garis keturunan pemanah elit. Ayahnya pernah mencapai peringkat 2, dan kakaknya sekarang berada di peringkat 7. Eddie sendiri, di usia muda, dikabarkan memiliki kecepatan 2 digit. Sangat luar biasa. Selain mereka, masih ada beberapa individu menjanjikan lainnya. Gadis kecil itu kemudian berkata, dari pengamatannya, ada seorang kesatria, seorang nelayan, bahkan seorang pemandu. Wanita itu membenarkan. Gadis kecil itu lalu berkata, meskipun penampilannya tidak meyakinkan, dia berasal dari Biro Pengakuan dan cukup bisa menebak peringkat seseorang hanya dari penampilan mereka. Peringkat petualang sangat populer, banyak ranker yang menginginkannya. Selain itu, peringkat ini sangat penting untuk memasuki area khusus seperti hutan. Tiba-tiba terdengar bel dari ruangan lain, dan wanita itu meminta gadis itu untuk menunggu sebentar. Ternyata yang datang adalah Lo. Dia disambut oleh wanita tersebut. Lo berkata bahwa dia disuruh datang ke sini untuk mendaftar. Wanita itu mengangguk dan menjelaskan bahwa sistem peringkat dikelola dan dioperasikan oleh biro mereka. Anggota biro dikirim ke berbagai lokasi untuk menilai pencapaian individu. Pendaftaran awal hanya bisa dilakukan di setiap kantor pendaftaran resmi. Elo mengatakan bahwa dia ingin mendaftar untuk peringkat petualang. Wanita itu menjawab bahwa waktu kedatangannya sangat pas, karena prosesnya akan segera dimulai, lalu bertanya apakah dia ingin berpartisipasi. Elo menjawab ya. Lalu dia diminta untuk mengisi nama dan data pribadi lainnya. Biaya ujiannya adalah 3.000 del. Lo menyerahkan sebuah kantong uang. Gadis kecil dari sebelumnya memperhatikan. Dia mengatakan bahwa semua sudah selesai, dan wanita itu mengucapkan terima kasih. Wanita itu memberitahu Lo bahwa ruangan untuk ujian ada di sana, dan nomornya adalah 53. Saat Lo berjalan melewati gadis kecil itu, dia berkata bahwa dia terkejut masih ada anak kampung yang tidak tahu apa itu Biro Pengakuan. Dia mengatakan, sudah lama sejak terakhir kali dia harus menjelaskan hal itu. Sementara Lo berjalan melewati mereka, mereka masih terus mengoceh. Tapi sekarang, akhirnya saatnya tiba. Ujian pendaftaran peringkat petualang akan dimulai. Wanita itu menjelaskan bahwa ujian akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama ujian tertulis, kemudian ujian praktik, dan terakhir ujian penilaian akhir. Kelulusan akan ditentukan berdasarkan akumulasi nilai dari ketiga ujian tersebut. Kalau gagal di satu ujian tapi nilai lainnya bagus, masih bisa lulus. Jadi mereka tidak boleh menyerah sampai akhir. Ujian tertulis akan segera dimulai. Semua orang membicarakan betapa sulitnya ujian ini. Setelah beberapa waktu,
Akhirnya ujian tertulis selesai. Mereka diberitahu bahwa ujian praktik akan diadakan 2 jam kemudian di luar desa. Mereka akan dipandu ke lokasi setelah hasil ujian tertulis selesai dinilai. Ternyata nama gadis kecil itu adalah Luke. Saat penilaian dimulai, Luke terlihat terkejut. Dia sedang melihat lembar jawaban milik Lo. Dia berkata, "Ini orang dengan mata kosong tadi. Ini benar-benar mengerikan. Dia sama sekali tidak berpendidikan." Luke mengeluh. Mereka seharusnya memikirkan perasaan orang-orang yang harus ikut ujian bersama anak kampung seperti ini. 2 jam kemudian, saatnya ujian praktik. Wanita itu menjelaskan bahwa isi ujiannya adalah perburuan harta. Para peserta harus mengumpulkan barang-barang yang tertera di tabel dan bisa meraih nilai tinggi berdasarkan poin yang tertera di sebelah kanan setiap barang. Namun, pertarungan dilarang. Barang siapa menyentuh item target terlebih dahulu, maka ia yang berhak memilikinya. Semua orang mulai heboh dan bersiap. Ujian pun dimulai. Semua peserta langsung berlari. Luke berkata, akhirnya dia bisa istirahat sebentar. Seorang wanita bertanya, "Menurutmu, berapa banyak yang akan lulus kali ini?" Luke menjawab, "Mungkin sekitar setengahnya." Lebih mudah menebak saat mereka mulai bergerak seperti ini. Dia menambahkan bahwa semua peserta kali ini terlihat cukup terampil. Kemudian wanita itu bertanya apakah ada yang menarik perhatian Luke. Luke menjawab, "Sayangnya, tidak ada." Al lalu datang dan bertanya apakah dia yang pertama kembali, sambil menyerahkan biji rigel yang bernilai 120 poin. Mereka bilang waktu ujian masih tersisa dan bertanya apakah dia sudah selesai. Al menjawab, "Ya, karena dia yakin akan lulus." Wanita berkacamata mengatakan itu memang benar, tapi kalau dia mengumpulkan poin lebih banyak, peringkat petualangnya bisa lebih tinggi saat didaftarkan. Al menjawab bahwa itu tidak penting baginya, karena pekerjaan utamanya adalah sebagai tentara bayaran, dan dia tidak terlalu peduli dengan peringkat petualangnya. Eddie juga datang sambil berlari dan mengatakan dia kira dia yang akan pertama. Ternyata dia membawa barang bernilai 180 poin. Dia bertanya apakah tidak masalah nilainya setinggi itu. Al mengejek, mengatakan bahwa dia sombong hanya karena bulu burung. Eddie menjawab bahwa dia tidak bermaksud sombong, hanya saja burung itu terbang diam-diam dengan kecepatan 500 km per jam dan dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata biasa. Al bilang dia minta maaf karena tidak mengenali itu dan menyindir bahwa kostum badut lebih cocok untuk Eddie kalau dia benar-benar percaya hal itu. Mereka mulai berdebat dan Luke berkata bahwa inilah bagian yang dia sukai dari para ranker. Luke juga mulai berjalan ke depan, tapi terdengar suara gesekan aneh di belakangnya. Saat Luke menoleh, begitu juga dengan wanita berkacamata dan yang lainnya. Mereka melihat Lo membawa seekor beruang besar hanya dengan satu tangan. Dia melemparkannya ke depan mereka dan berkata, dia tidak tahu cara mengambil empedunya. Jadi dia bawa seluruh bangkainya. Dia bertanya apakah itu bisa diserahkan. Wanita berkacamata bilang itu bisa, dan mengatakan nilainya 300 poin. Mereka semua terkejut karena Lo mengalahkan seekor Red Grizzly sendirian. Luke bertanya bagaimana dia tahu bahwa itu adalah Red Grizzly, padahal hasil ujian tertulisnya sangat buruk. Lo menjawab bahwa beruang itu sering muncul di dekat desanya, jadi dia tahu jenisnya. Beberapa orang mulai membicarakan pertarungannya. Luke melirik ke arah mereka saat salah satu pria berkata bahwa kejadian itu terjadi tepat di depannya. Namun pria itu tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar melihatnya, karena tepat saat pemuda itu hendak menghunus pedangnya, dalam sekejap Red Grizzly itu sudah tertebas. Luke terkejut. 1 jam kemudian mereka berada di area pelatihan bawah tanah. Wanita berkacamata bertanya apakah mereka tahu tipe petualang seperti apa yang harus diwaspadai. Jawabannya, makhluk sihir dan juga manusia. Misi seorang petualang adalah menjelajahi wilayah-wilayah baru. Secara alami, mereka sering pergi ke daerah-daerah yang jarang dijamah. Di tempat-tempat seperti itu, ancaman utamanya adalah para bandit dan bajak laut. Karena itu, kekuatan sangat penting untuk menghadapi mereka. Ujian terakhir pun berupa pertarungan simulasi. Para peserta akan bertarung satu sama lain untuk mengukur kemampuan individu mereka. Namun mereka tidak perlu gugup, karena menang atau kalah bukanlah penentu kelulusan. Eddie berkata bahwa jika hal ini dijelaskan sejak awal, mungkin akan ada orang yang mencoba curang dalam ujian praktik sebelumnya. Jadi ini memang sengaja dirahasiakan. Seorang pria mendekati Al dan mengatakan ingin melawannya. Karena saat ujian praktik tadi Al hanya mengambil batu, dia yakin Al itu lemah. Dia juga berkata bahwa ranking tentara bayaran hanyalah kumpulan preman yang hanya pandai bicara. Lalu dia mulai menyerang sambil mengejek. Bagaimana bisa orang sepertimu ada di kelas yang sama denganku? Akan aku hancurkan kau. Al pun mencabut pedangnya, dan dengan gagangnya dia menghantam dagu pria itu, menjatuhkannya ke lantai sambil mencabut beberapa giginya. Al meminta maaf, mengatakan dia tak bisa menahan emosinya. Wanita berkacamata bilang bahwa pria itu memang sudah dipastikan tidak lulus, jadi dia akan pura-pura tidak melihat insiden tadi. Eddie mengejek Al, lalu wanita berkacamata mulai berpikir siapa yang cocok jadi lawan Al. Luke pun mengajukan usulan, bertanya apakah dia boleh menentukan siapa lawannya. Wanita berkacamata mengizinkan. Setelah kita melihat pertarungan demi pertarungan para NPC acak tak bernama, tibalah saatnya untuk pertandingan ke-8. Pertarungan ini adalah 1 lawan 2 antara Eddie dan Al. Mereka berdua akan bekerja sama dan bertarung melawan Lo. Kenapa mereka membiarkan 2 orang melawannya sekaligus? Luke berkata bahwa mereka berdua akan bertindak sebagai tim dan menghadapi Lo. Al bertanya apakah ini serius, dan Eddie berkata bahwa dia lelah diremehkan terus. Wanita berkacamata bertanya apakah ini sungguhan, tapi Luke menjawab mungkin saja, karena kalau matanya tidak salah, pria itu adalah monster sejati.